Puji Tuhan. Salam saudara-saudara semuanya yang ada di tempat ini. Saya menyapa saudara, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam Praise and Worship Infinity. Kita satu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara saya yang ada di rumah-rumah. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa, menyembah dan memuliakan Tuhan. Satukan hati supaya hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih buat hari ini. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami menikmati berkat-Mu hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu. Ini kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami lewat perkataan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kini saatnya kami akan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau sedang menggenapi firman-Mu yang berkata bahwa 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Kami percaya Tuhan, orang yang haus, rindu, lapar akan Engkau, orang-orang itu akan dipuaskan oleh jamahan Roh Kudus. Ini kami Tuhan. Kami membawa diri kami, hidup kami seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Hati kami haus kepadamu. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami cinta kepadamu Bapa. Kami ada di tempat ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ambil alih pucuk pimpinan ibadah ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kerinduan kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau bertemu dengan Engkau lewat hadirat-Mu. Nyatakan Tuhan setiap isi hati-Mu yang sebentar kami akan terima lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Dari mulai lantai dasar sampai lantai atas dikuduskan dengan darah Yesus. Bahkan saudara-saudara kami ada di rumah-rumah mereka dikuduskan dengan darah Yesus. Segala roh jahat, kuasa kegelapan kami patahkan kekuatannya dalam nama Yesus dari setiap kami. Darah Yesus membungkus tutup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik. Amin. Saudara, tengok ke kanan ke kiri dulu, katakan Tuhan itu baik loh. Tuhan itu baik loh. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi katakan, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan yang mulia. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu sangat baik, saudara. Amin. Amin. Saudara yang ada di sebelah kiri saya, Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Amin. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi anugerah dari Tuhan. Amin, saudara. Karya Tuhan di atas kayu salib genap, sudah selesai. Tuhan kerjakan semuanya dengan dahsyat. Saudara dan saya yang harusnya punya hutang dibayar lunas di atas kayu salib. Amin. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati menyembah, dengan hati yang penuh sukacita. Sekalipun banyak beban masalah, ucapan syukurmu mempercepat jawaban Tuhan datang. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang ku terima, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Saudaraku, musik mengalun dengan lembut. Dikatakan kita ini milik Tuhan. Apakah betul Tuhan sudah memakai hidup kita leluasa seperti yang Tuhan mau? Atau hidup kita masih menyimpang ke kanan dan ke kiri? Kalau belum, mari kita kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Hidup ini serius, saudara. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini kami, Tuhan. Ada tempat yang mulia, ada tempat
memulihkan kami. Kami tahu bahwa di salib itu telah diselesaikan seluruh hutang dosa kami. Karena Tuhanlah kami boleh ada hari ini. Kami boleh menerima hidup kekal bukan karena usaha kami, tapi karena jaminan Tuhan. Dan hari ini kami sebagai umat yang memuliakan Tuhan bukan karena kebaikan kami, sungguh karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami sih boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah ke hari-hari yang akan datang kami juga hidup dan melangkah bekerja apapun yang kami lakukan karena kebaikan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu kami persembahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah ibadah dan kami tahu Kau hadir di sini. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan hidup berkenan bagi-Mu. Dan urapi kami masing-masing. Kami akan mendengar firman-Mu. Engkau sendiri ambil alih pemberitaan firman. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua. Urapan yang sama bagi yang menyampaikan dan yang mendengar. Kami sama-sama dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya bersyukur berterima kasih kesempatan indah hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kita lihat situasi sekarang, rekan-rekan pendeta pun banyak yang pulang ke rumah Bapa di situasi tantangan. Tapi kalau masih ada hari ini semua ada karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah dia anugerah yang Tuhan berikan ini segala puji hormat baginya. Saya pendeta Monang Bultong. Ya artinya tadi malam ditelepon oleh Bapak Jul Fikar. Tapi saya yakin bahwa beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Artinya Injil sudah ada di hati kita. Kapan dan dimanapun Tuhan beri kesempatan, itu adalah kesempatan. Karena memberitakan Injil adalah gaya hidup kita. Baik Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya Monang Bultong. Terus tinggal di daerah Kota Bambu di belakang Darmais, menggembalakan di situ di GBI. Dan istri saya ada di sebelah saya. Dulu melayani sebelum menjadi pasangan bagi saya di GBI Cibubur Country, begitu namanya. Liwi. Saya copot dari situ karena yang pertama kalau dipanggil pulang, saya tidak bisa sendiri dalam menggembalakan. Saya bilang Tuhan kirim. Kalau cerita panjang karena tidak kenal dari siapa-siapa, tapi lewat anak saya sama-sama kuliah. Pas meninggal istri saya, terus anaknya bilang sama mamanya, dulu waktu papa meninggal kita lagi susah sedih, jadi biasanya suka ada orang capek terima turut berduka hibur. Nah sekarang mama bikin doa sama bapaknya. Nah dibikinlah, itulah awal kenalannya. Nah gitu, dia sampaikan terus firman. Kepikir wanita ini kok terus kirim saya firman Tuhan. Jarang biasanya pendeta jarang menerima renungan ya kan. Tapi ini berikan terus, diuji, dites, ternyata pelayan Tuhan. Setelah pelayan Tuhan, saudara-saudara dikasih ternyata punya pergumulan yang saya alami juga sependeritaan kalau pikir secara daging. Karena suaminya dipanggil Tuhan dulu sakit jantung, setelah ditinggal 2 tahun sendiri dan begitu ya. Terus demi anaknya punya perhatian, sama-sama kuliah anak saya dengan anaknya sama sekolah kita. Jadi itu awalnya. Jadi apa yang tidak kita sangka, kita tidak duga, Tuhan sediakan. Dan saya jadi pasangan indah pada waktunya. Saudara, tadinya dia nggak mau ikut dulu kuliah kami, aku tinggallah, ikut aku karena ke daerah, gitu kan arah ke sini gitu ya. Baik, itu saja sebagai kelamaan, nanti masih bisa kita lanjutkan. Ya, baik saudara, kita buka firman Tuhan ya dari Ibrani sesuai dengan pujian kita supaya kita dalami Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, tentukan di perjanjian lama baru di ujung. Ya, hampir dekat wahyu itu. Iya, di kitab Ibrani pasal yang ke-9 tentu sebelum sebelum Yakobus. Ibrani 9 ayat yang ke-22 yang sudah ketemu katakan amin. Ya, halo belum kencang masih nyari. 1 2 3. Amin. Ya, ketemu amin. Iya, ayat 22 ya. Iya, ayat 22. Inti sangat penting nih. Haleluya. Kita baca sama-sama 2 3 4. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayo saya ulangi, hafalkan ini ya. Artinya ingat di tanggal hari ini firman Tuhan mengatakan di Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah, dan tanpa penumpahan
ada apa? Pengampunan. Nah, kita terima pengampunan. Semua orang mengharapkan pengampunan. Mengapa penting pengampunan? Karena sesungguhnya manusia semua telah jatuh dalam dosa. Ada yang berkata, saya ini sudah ustadz, saya ini sudah biksu, saya ini sudah pendeta, apa masih berdosa? Saya udah jaga begitu. Tapi jujur ya, ini saya pendeta juga. Nah, artinya kerinduan kita adalah bagaimana kita sempurna. Tapi ternyata arena dosa itu ada 3 bahkan lebih. Tapi yang menonjol 3. Yang pertama itu ialah perbuatan. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jadi perbuatan kita. Yang kedua, dosa adalah tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya. Nah, ini kena ini untuk orang Kristen nih, tahu berbuat baik tidak melakukannya. Nah, kalau contoh dia mau nyebrang, terus dipikir, bukan urusan saya. Ada bertengkar di sebelah nih, lain agama tuh, urusan dia, bukan urusan saya. Padahal tahu berbuat baik, mesti nolong mereka, menasehati. Tapi kadang-kadang kita takutkan untuk datang mereka, ada apa sih? Apa urusan lo? Lo punya urusan gitu kan, tersinggung kan? Nah, kita jadi sakit hati, daripada disakitin gitu kan, daripada ditanggapi negatif. Nah, kita takut menderita kan, digituin gitu loh. Sehingga padahal kita tahu berbuat baik. Masalah kebaikan kita diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi karena kita orang baik, sudah diperbaiki dan baik, penuh kebaikan, maka entah apapun bagaimana harus keluar itu otomatis kebaikan. Ibarat balon penuh dengan oksigen atau udara, setiap ditusuk kecil-kecil pasti udara yang keluar. Nah, ibarat plastik yang besar berisi air, kalau ditusuk sedikit pun yang keluar pasti apa? Air. Kalau kebaikan Allah ada pada kita, diganggu di pokoknya apapun, yang keluar adalah kebaikan. Nah, kalau yang keluar kita ketika disinggung orang lain itu tiba keluar maki-maki, gitu kan, itu berarti dalamnya belum kebaikan. Karena yang keluar otomatis, apalagi otomatis betul keluar, gitu ya kan. Kalau udah berkali-kali dibuat, berarti sudah habis kebaikannya, baru keluar keselnya kan, gitu kan. Berarti ada dalamnya kesel, gitu loh. Tapi jujur ya kan, rata-rata kita masih seperti itu. Sekali 2 kali sih, 3 kali, batas 3 kali, ya coba bikin keempat. Kira udah bertobat, main kita, gitu ya kan. Nah, bukan di sini, yang di sana maksud saya begitu. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan. Apalagi kalau kita di salon, ini kan salon juga begitu kan. Kalau dia botak sini, gini dong, udah dibikin bagus, menurut kita terbagus bagi dia, cocok dengan kepalanya, dengan badannya, begini dong, kita rombak lagi, rambut kan nggak bisa dipanjangin lagi, dari potong begitu kan disuruh lagi model lain, kan susah juga, dan mati jengkel. Tapi dalam sebagai pekerja atau yang mengerjakan kita, tamu adalah Tuhan, tamu adalah Raja, kita bisa senyum-senyum, dalamnya jengkel, gitu di hati. Nah, artinya fullkah damainya di dalamnya. Sekarang artinya orang berdosa, pertama perbuatan, juga yang kedua adalah tahu berbuat baik tapi tidak melakukan. Yang ketiganya nih, nah, di perasaan, gitu, perasaan. Nah, perasaan berkata dengan logika. Perasaannya begini, logika bilang begini. Aku lihat orang lain terlalu bergaya, cari perhatian, gitu. Iya, suka begitu tuh, dia Allah di dalam kita. Nah, saudara, jadi dalam hal dosa ini ada banyak yang mengganggu. Yang jelas, perbuatan yang berbuat berdosa seluruh hidup menjadi berdosa. Perasaan yang berdosa seluruh hidup juga berdosa. Pikiran berdosa, semua kehidupan kita menjadi berdosa. Gak ada yang berkata, dulu ada candaan orang berkata, lu jangan begitu loh, bangun lo ngomongnya, kata-kata berdosa, nanti masuk ke surga kau, mulutmu tinggal di dosa. Cuma lu tanpa mulut ke surga, mana mungkin ada begitu ya? Mana ada di surga tanpa mulut? Kalau hatinya berdosa, hati lo tinggal di bumi atau di neraka, lo yang berangkat ke surga, dia tanpa hati, gak ada. Jadi satu aja berdosa sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi dosa kita ini hitung-hitung, ini terbaik-baiknya orang, dosanya bisa 3 kali sehari, bangun, terus berjalan, atau siang, sore 3 kali sehari. Kalau dihitung satu bulan kan udah 90, kali 12 bulan setahun udah 900 kali 12 kali 90 udah 1000 lebih, 1080 apa berapa tuh. Nah, sudah 1080 dikalikan. Ya, kalau ditanya pengen umur berapa sih Bapak Ibu saudara sekalian, pengennya langsung mati besok. Oh jangan, gak mau aku. Biar bagaimanapun saya susah di dunia, saya mau pengen umur panjang. Kalau begitu maunya berapa? 1000 kesusahan.
Yang namanya 100 juga ketuaan menyusahin orang. 80 situ yang kita. Nah kalau 80 kali 1000, 80.000 dosanya. Menghadap Tuhan waktu mati dari lahir gitu kan. Udah 90, udah 80.000. Apakah banyak atau sedikit? Tuhan layakkan aku ke surga. Ini ada dosaku cuma 80.000. Udah terbaik aku juga kayak 3 kali doang dosanya satu hari. Kalau yang lain Tuhan, kalau tahu Tuhan, biarlah sekali berdosa. Kalau udah ngam dia, bisa 20 dosa. Kalau orang dosa yang berdosa kali 20, model kita dulu sebelum bertobat. Terus kali ngam. Kau kurang ajar kau. Malah lu jangan ajar dulu gitu. Semua dibawa semua sampai 30 dosa sekali berdosa itu. Nah, ini cuma 3 Tuhan lebih baik. Tapi lihat begitu, jelas banyak dosa. Belum dosa keturunan. Bapak kita yang berbikin perdukunan, kita terlibat. Bapak kita yang berzina, ikut kita menjadi keturunan orang berzina. Terus dia, bapak kita yang selingkuh, terus lahir kita karena hasil selingkuh itu juga. Kita memiliki DNA yang berdosa. Tapi roh Tuhan telah membuat kita hidup dengan nafasnya. Dengan demikian, semua sudah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana penyelesaiannya? Dengan usaha sendiri tidak mungkin dia diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang membanggakan diri karena usahanya menjadi baik dalam hidupnya sekarang. Tetapi sesungguhnya saudara yang dikasih, semua karena karunia. Nah sekarang pengampunan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dari sejak mati peribadatan daripada si Kain sudah menunjukkan bahwa Allah menyukai korban dari si Habil dengan dia pakai kain atau dia potong domba, dia mati domba itu terus darahnya tercurah. Nah sebetulnya tanpa disadari bahwa ibadahnya telah menunjuk kepada bahwa Yesus nanti sebagai anak domba Allah akan seperti itu. Akhirnya sampai si Abraham diminta anaknya untuk diserahkan. Dan sejak saat itulah Allah berkata, aku telah melihat engkau bahwa engkau seorang yang sungguh-sungguh beriman. Dia dipanggil menjadi bapak beriman. Satu-satunya anaknya yang didapat di masa tua, dia rela memberikan karena yakin bahwa Allah dapat mengubah batu menjadi anak atau manusia. Jadi dia serahkan, sebetulnya berat secara daging, tapi secara iman dia percaya pada Tuhan dan mempercayakan hidupnya, sehingga dengan demikian dia dikenal. Nah korban yang dia untuk anaknya dibatalkan, tapi digantikan domba. Ini pengganti. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sampai kepada Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sampai kepada Yesus disalibkan, itulah menjadi anak domba Allah. Lihat anak domba Allah, kata Yohanes, yang menghapus dosa seisi dunia. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk mendamaikan dalam perjanjian Imamat pasal 14. Catat ya, Imamat 14, nanti baca ayat 1 sampai 50. Kalau aku baca kepanjangan, jadi PR dikit-dikit ya. Imamat 14 baca tuh. Nah, ya ibu ya baca ya. Nah, janji supaya tambah pengetahuan. Nah, di situ ada untuk yang paling berdosa di alam di bangsa Israel adalah orang kusta. Kalau udah kusta, Allah menghukum dia harus dikeluarkan dari rumah, tinggal di hutan atau di perladangan sana, tempat orang kusta. Tidak boleh gabung dengan keluarga. Dekat-dekat anaknya nggak boleh juga. Pokoknya ngasih makan pun anaknya mesti ditaruh dari jauh. Papa, makan pak. Terus dia nggak boleh disentuh oleh bapaknya itu. Terus larilah dia. Betapa tersiksa hatinya. Tetapi untuk memulihkan orang kusta yang dianggap paling berdosa di antara yang berdosa, maka dia harus datang pada imam dan dia akan dipulihkan dengan membawa 2 burung merpati atau tekukur. Nah 2 tekukur ini, satu yang dipotong, terus darahnya ditaruh di kuali, terus singkat saja saya beritahu, terus dikasih di kuali, terus di bawahnya air yang mengalir, terus tekukur yang satu lagi bersama dengan kain kemiji, bersama dengan hisop, bersama dengan yang satu lagi yang namanya kayu aras, dia goreng. Itu bahasa Ibraninya digulu-gulukan gitu, dia duka-duka gitulah. Nah setelah itu baru keprek 7 kali orang itu, kemudian dilepaskanlah. Artinya satu mati menyelamatkan yang satu dilepas. Terbanglah dia, maka seminggu lagi dia disuruh datang lagi bawa domba. Bawa apa? Domba. Ingat, domba ini disuruh
dusta ini 7 hari lebih kurang suruh datang lagi, udah harus cukur rambutnya karena kan selama ini gak ada yang berani mencukur rambutnya, udah panjang dia terus bertahun-tahun, terus pakaiannya juga udah kotor. Sekarang suruh cuci, mandi, cukur rambut, datanglah kayak Shaolin botak gitu lah istilahnya ya. Setelah itu datanglah bawa domba, 1 domba dipotong, hanya ngambil darahnya. Tahu saudara kemana darah itu ditaruh? Yang domba ini satu diambil darahnya diambil sedikit oleh imam di tangannya, terus ditaruh di telinganya. Di mana itu? Telinga sebelah kanan tuh. Satu lagi di jempol. Mari, mana jempol kananmu? Kanan. Coba dulu tunjukkan jempol masing-masing kanan. Kanannya baru ditaruh di dekat kukunya, di jempolnya. Terus mana jempol kakimu yang kanan? Dikasih. Terus ditaruh. 1 domba mati untuk hanya di telinga, di jempol, dan di kaki. Mungkin dombanya akan bilang begini, kalau cuma minta darah, potong aja ekorku, lebih dari itu kuberi. Ya, kamu sampai mati aku, kamu potong, hanya cuma sedikit darahnya, keterlaluan. Kan gitu kan? Nah ini menggambarkan Tuhan Yesus. Karena ada domba Allah. Pertama, kalau darahnya si Habel dibunuh si Kain, kan berteriak dia. Tuhan berkata, darah adikmu berteriak, berseru-seru. Jadi ke darah itu ditaruh. Jadi menggambarkan darah Yesus ditaruh di telinga kita, di tangan kita, baru di kaki kita. Dengan demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemarin kan sudah disucikan 7 kali dari burung tekukur tadi. Nah, kita hitung ya yang 7 ini. Menuju ke pertama, Yesus berdoa di bukit Bukit Zaitun ya, yang berdoa semalam-malaman meneteskan keluar keringatnya campur dengan darah. Terus kedua dia dicambuk seluruh tubuhnya, betul? Sampai tidak dikenali lagi dia. Jadi 39, gak boleh 40. 39 kali berapa yang menyiksanya? Terus 39 masih boleh. Kalau 39 disikat lagi masih boleh. Seluruh kampung boleh juga menghajarnya. Kalau sudah ada yang bikin 40, bikin liwatan, udah gak boleh lagi. Jadi harus 39 baru boleh orang lain ngerjain lagi. Jadi mukanya sampai gak dikenal lagi. Kitab Yesaya pun bilang begitu, habis seluruh tubuhnya mengerikan. Nah terus seluruh tubuh ini menunjukkan itu kedua. Ketiga baru mahkota duri kepala. Yang keempat dipakuk tangan kanan. Terus kelima tangan kiri. Keenam kedua kaki dipaku, kan begitu ya. Yang ketujuh baru ditombak lambungnya. Sempurna menurut Israel. Bilangan 7 adalah sempurna. Nah saudara, jadi ini menunjukkan pembersihan hidup kita di dalam Yesus. Dengan apa? Pergumulan-pergumulan kita di dalam doa. Kadang-kadang kita berdoa karena ada pergumulan. Kalau tenang-tenang aja kita berdoa, ya kan? Kalau ada pergumulan baru berkata Tuhan tolong, Tuhan, gitu kan? Serius tuh, bukan hanya di mata lagi keluar dari hidung akhirnya, bukan keluar juga akhirnya ditarik lagi, keluar lagi Tuhan, dipakai sapu tangan, udah kebanyakan di sapu tangan jangan baru kadang-kadang sadar. Iya, yang doa malam tuh ibu-ibu yang kalau doa malam tuh kalau lagi menderita, wah sapu tangannya penuh terus habis derai di kapek jadi gosok gitu kan. Nah dalam ini saudara dikasih Tuhan, setelah itu berdoa bergumul. Nah akhirnya dia karena beban-beban hidup, seluruh keluarga, seluruh saudara dari tetangga kita dilukai, seluruh tubuh kita sampai kita tidak berbentuk, banyak sekali pergumulan. Itu Yesus disiksa seperti itu menggantikan penderitaan yang pernah kau alami. Dan yang ketiga ialah pikiran kita. Kristus tidak berdosa, tapi yang dikasih mahkota duri membersihkan pikiran kita yang kotor. Ya, yang laki-laki banyak kotor pikirannya. Saya nggak tahu perempuan bersih-bersih saya kira. Amin. Laki-laki itu kalau nggak dijaga, kalau bukan Tuhan yang memimpin dia, istrinya udah cantik kayak bidadari pun di sebelahnya. Lihat yang di tetangga rasanya lebih cantik. Tapi bersyukurlah kalau suamimu sudah bertobat, takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah yang lain terus pikiran, nggak beres banyak-banyak. Iya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pikiran ini perlu, masalah uang, masalah yang lain. Sedangkan orang berkata, yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan gitu orang-orang sekarang. Jadi haram sama saja, halal sama saja, sasak sama saja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan demikian, bagaimana seluruh
pikirannya itu dipenuhi dengan pikiran, padahal satu dosa saja sudah mencemari seluruh kehidupan pemikiran sendiri. Nah demikian juga dilanjutkan dengan tangan kanan. Tangan kanan yang kita kerjakan kadang-kadang kita menggunakan untuk hal-hal yang gak bagus. Demikian tangan kiri kita. Tangan kanan yang harusnya mau ngelus istri, ada juga mau tabuk. Ya bukan yang di sini udah baik saya kira. Yang tempat lain. Terletak uang orang lain harusnya memberitahu ini uang siapa. Kadang-kadang langsung sembunyikan. Biar awalnya sih biar jangan bilang kau kan orang yang gini baik, tapi sembunyikannya dia siapa tahu dia biar pusing, dia sembarangan dia taruh di dan HP. Tapi lama-lama HP-nya lebih bagus dari HP kita kan. Kalau itu dia nggak ketahuan. Nah, dia nggak tahu, dia semua nggak tahu. Kalau ada CCTV baru terbongkar. Tapi kalau nggak ada CCTV lolos, oh sudah. Kalau jatuh cincin orang lain, mas orang lain, langsung diinjak begitu kan mana? Nggak tahu, padahal setelah pergi diambilnya. Nah saudara, jadi artinya kehidupan kita dari tangan kiri perlu disucikan, termasuk perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan noda-noda. Apalagi cari cuan, cari cien, cari uang, cari untung, cari having, duit gitu kan. Ada aja persaingan. Bahkan ada yang juga di sini saya yakin, saya bersyukur, saya doakan supaya diberkati oleh Tuhan. Banyak salon-salon ditawarin orang lain supaya lancar lu, supaya ada ditaruh di tempat di halamannya, dibolongin, taruh rambut, taruh yang lain, pemanggil katanya. Itu gini-gini kalau itu memanggil kan, yang tidak di dalam Tuhan bisa dipanggilnya, ditariknya. Yang dalam Tuhan yang nggak kuat ditariknya, sehingga penuh terkenal, penuh buka cabang di mana-mana, kelihatan cepat menggunakan itu, rezekinya banyak. Tapi orang ini sudah dipastikan tidak masuk surga kalau begitu. Dunia boleh dia miliki, tapi surga tidak akan bisa dimasuki. Tapi bersyukurlah orang menerima yang halal, walaupun berjuang dengan keringat mendapatkan rezeki. Tapi di dunia boleh terbatas, tapi surga menjadi bagian yang tak terbatas. Saudara dikasih oleh Tuhan, demikian juga di dalam hati ini, yang kita perjalanan hidup sudah disucikan, yang paling dalam hati ini. Ada kadang-kadang kita dulu simpan sakit hati sama orang lain, belum dibereskan dengan orang itu, kita jalan saja, udahlah baik-baik aja. Nah dengan demikian tersimpan, tapi dalam hati selalu berkata, oh ya sakit demi, datang lagi, gara-gara. Ya jadi bersapa tapi tidak plong, karena masih tersimpan. Nah itu dibersihkan juga, itu menyangkut hati nurani, itu menyangkut juga batiniah jiwa kita. Dan dengan demikian Yesus sudah ditumbak dari lambungnya dari bawah sampai ke jantungnya, supaya kita punya hati, jiwa, pikiran, termasuk jantung kita dibersihkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya pas dia disalib, tombak terakhir sudah beres, sudah selesai, tapi masih dibersihkan lagi, tombak lagi, sudah mati. Jadi dosamu dan dosaku di dalam Yesus sudah diselesaikan. Karena itu saudara dikasih, tetapi untuk 7 kali percikan tadi masih belum selesai, masih dibawa domba. Domba inilah sekarang yang dipotong, disiapkan, ditaruh di telinga, terus ditaruh di jempol, ditaruh di kaki, supaya ada 3 hal. Pertama, kita selalu ingat, kemanapun kita pergi, kita sadar kalau kita sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus, amin. Kau mulai ke tempat yang gelap, di kampung-kampung penuh perdukunan pun, entah di Banten dan yang di mana pun engkau, jangan takut. Darah anak domba Allah sudah menyucikan engkau dan suaranya masih terbiang. Ingatlah bahwa Yesus telah menyelesaikan, tak ada kekuatan mana lagi yang bisa merebut engkau. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 28. Satu orang baca dengan cepat. Yohanes 10 ayat 28. Ayo yang cepat, ibu bapak-bapak yang sudah ketemu. Dan aku memberikan keselamatan. Ayo. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ayo yang cepat. Jangan ragu. Siapapun jangan merasa gak aktif. Aku ini baru datang terus malu aku bacanya. Yang sudah ketemu, kau mendapat anugerah di hadapan Tuhan. Baca. Ibu kayaknya udah ketemu. Baca kenceng cik. Kenceng berdiri boleh. Yo. Yohanes 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Amin. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Amin. Yesus telah memberikan hidup kekal kepada saudara dan saya oleh pengorbanannya, dan tak satu pun yang bisa merebut keselamatan itu dari saudara. Amin. Karena saudara ada di tangan Tuhan. Amin.
Karena itu tetaplah dipegang oleh Tuhan. Peganglah tanganku roh kudus. Mulut boleh nggak bernyanyi, kan begitu nih, tapi hati penuh pujian. Karena itulah ibadah kita dan doa kita bukan doa karena 2 jam ini atau 1 jam ini, tetapi doa kita adalah senantiasa. Sambil bekerja, sambil ke apapun, ibu-ibu sambil masak, sambil ini, sambil pegang kepala orang juga boleh. Tangan-tangan ya kan Tuhan, berkat Tuhan, rapi berkati bapak ini, pikirannya supaya tidak digotori oleh dunia. Aku walaupun ibu-ibu aku ke pendeta, tapi urapanmu dan rohmu ada padaku. Amin. Yang dihadirkanlah. Dia akan rasakan beda, gitu loh. Dia yang memegang ini. Nanti datang terus karena merasa sesuatu. Sejak kesini jadi dia damai, kan gitu. Hati-hati juga, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ada juga yang nakal-nakal yang dipegang itu. Ketika dibuat begitu, tangannya gini, ya kan? Kita harus begitu, ya kan? Enggak di sini, yang kita di periuk gitu yang begitu. Tetapi kita tetap sabar, kita tetap berdoa karena tubuh kita bait Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita boleh melihat di dalam telinga kita tetap ternyang. Ada orang bermaksud menjahati engkau, jangan takut. Orang lain pakai dukun tertinggi pun ilmunya di dunia ini, dukunnya dari berapa lapis. Jangan takut, Allah di pihak kita. Amin. Sebab Allah, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan akan berperang gantikan kita. Amin. Karena engkau dan saya sudah dibayar dengan harga yang mahal. Hidupnya sendiri, bukan yang lain dikorbankan untukmu, tapi dirinya sendiri. Jadi jangan main-main makhluk apapun kepada orang yang ditebusnya. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Tiap hari kau melangkah, atau kalau kau lagi disusahi oleh suamimu, ada juga ya. Kadang-kadang suami suka nakal-nakal. Di sini saya berdoa supaya tidak nakal. Ya kan suaminya. Ada disakiti, jangan takut. Karena apa yang kau rasakan ketika kau disakiti, Tuhan merasakan yang kau rasakan. Karena Allah ada di dalam engkau. Jadi jangan takut, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Tuhan akan berkata, aku bersamamu. Karena itulah kita bernyanyikan bersamamu Bapa. Apa? Melewati semua perkenanmu ya, teguhkan hati. Teguhkan aku Tuhan, kau bersamaku, aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat diperbuat manusia kepadaku jika Tuhan di pihakku? Siapa? Jangan takut ya. Ya, kalaupun suamimu dipanggil oleh Tuhan, halo, gara-gara si COVID, jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Berharga di mata Tuhan. Mungkin bukanmu, tapi mamamu. Bapakmu dipanggil, mamamu yang kesedihan. Sekarang roh Tuhan ada padamu, dan bersamamu kau dapat menguatkan yang lemah. Dimampukan. Bukan harus pendeta mengerjakan, semua orang yang percaya pada Tuhan. Karena itu saudara dikasih untuk jangan menjadi pendeta baru atau pelayan baru, aktivis baru menyatakan itu, menyaksikan. Karena 2 yang bisa mengalahkan iblis, 1 kesaksian kita dan kedua oleh darah domba Allah. Maka kan ada nyanyiannya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi kekurangan kita. Terus mungkin berkata, tapi bagaimana kekurangan hidup kita juga penuh kekurangan sehingga iblis bisa punya peluang. Ya, kalau nggak dibereskan, ya. Kalau sudah diingatkan Roh Kudus, bereskan. Karena Roh Kudus datang mengingatkan tentang dosa. Amin. Kalau ada berdosa, manusia setelah bertobat pun masih ada berdosa. Iya, pendeta pun masih. Iya. Sedangkan Yesus saja digodai dosa, hanya dia tidak berdosa satu-satunya. Jadi kalau gitu digoda, iya, di pikiran bisa muncul. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika segala dosa kita sudah diampuni dan pelanggaran kesalahan kita telah semuanya disucikan, maka kita menjadi kudus bukan karena perbuatan kita, tapi Allah yang mengerjakannya. Karena itu kita sama dengan malaikat, bahkan kita lebih mulia, punya tubuh yang lemah tapi dikuduskan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika engkau benar di mata Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah.
Dapatkah terang sama gelap bisa bersatu? Tidak. Tapi kita yang sudah mendapat kesucian dan terang, percayalah kita bisa bersatu dengan Tuhan, menjadi kawan sekerjanya. Hari ini kita mulai lihat lagi yang satu lagi, perjalanan hidup. Nah, setelah hati kita dipekerjakan, terus langkah-langkah hidup kita, pertama kan dari sini dikasih darahnya, terus dikasih di sini, dikasih. Ingat, ada lagi imam tadi itu mengerjakan setelah kering, udah kering nih, di darah di sini, kering di tangan, dipanggil lagi sini, dikasihlah minyak. Apa? Minyak urapan tuh, diminyakinlah di sini ya, supaya ingat. Darah anak domba Allah telah tercurah menyucikan dia. Ada suara darah itu berkata, ya anakku jangan takut, aku telah mati bagimu. Kalau aku telah mati bagimu saat kau berdosa, apalagi saat kau dikuduskan. Lagi berdosa aja Allah sudah berkorban bagi kita, apalagi kita setelah ditebus anak-anaknya. Amin. Jadi berharga betul tuh. Jadi ingatlah suara itu. Nah, suara itu tidak hanya suara, tapi dihidupkan suara itu menjadi kuat. Ada urapan. Itu dikasih minyak urapan, dikasih minyak di darah itu. Maka kuasa darah Allah yang kita ingat, darah domba Allah kita ingat, tidak sekedar ingat, tapi diberi kekuatan dan kuasa untuk kita melakukan kehendak Allah. Tidak cukup itu, dikeprek lagi kita 7 kali. Minyak yang sisa itu kan ditaruh biasa di tangannya, terus ditempelin di telinga, tempel di jari, tempel di kaki tadi, dan sisa nggak boleh kebuang, ditaruh jari-jarinya, keprek 7 kali. Artinya tiap orang harus terima karunia Tuhan. Ada karunia, amin. Ada karunia nyanyi. Kalau dulu dia tukang ngoceh, gitu kan, ada orang sebelum bertobat itu tukang ngoceh tuh, sedang memuliakan semua. Nah, nanti kau akan dirubah menjadi jago bersaksi, gitu, ya kan? Kan yang ditanya orang tadinya. Kita bisa begini, kelihatan dia baik begitu. Tahu kau gini kan? Setelah dirubah, Tuhan bekerja, akhirnya mulai berkata, kau tahu nggak kalau Tuhan itu adalah baik? Dia telah menebus kita. Aku tidak khotbah kemarin itu. Jadi kita bercerita lagi. Ini dulu jangan takut loh. Tuhan menyertai kau. Jadi bawelnya ikut, tapi bawel yang benar. Bersaksi, amin. Karena itu gue yang mengalahkan iblis. Satu oleh kesaksian kita dan oleh darah anak domba. Kesaksian mengatakan dulu aku gelap, aku dulu bukan ngomongin orang, tadi sudah dirubah, terima kasih. Dan sekarang aku dia bersaksi bagi Tuhan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Pengalaman si A begini loh, si A dia begini loh, kau gak kenal tapi aku begini. Dia juga bersama dengan salahmu, begini. Nah, ketika dia dengan kesaksianmu, yang jelas tidak dikarang-karang, apalagi kita lihat ada 1, 2, 3, 4 yang kita alami, termasuk kita, maka kesaksian itu akan menjadi kekuatan bagi dia. Terus kau beritahu lagi bahwa Yesus telah mati, maka 2 hal yang mengalahkan iblis. Tadinya kau mau dihancurkan, boro-boro menghancurkan. Setelah ingat kedua ini dan kita mulai bersaksi, kita juga ingat darah domba Allah, iblis tidak akan bisa lagi mengganggu kita, karena Tuhan ada di pihak orang yang berkenan di hadapannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena itulah pada kesempatan ini, semua ini dilakukan Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Sebelum saya akhiri, maka keselamatan ini, hal tentang karya ini harus kita imani. Bukalah di dalam, saya ulangi lanjutkan dulu minyak tadi, dikeprek 7 kali, sisa minyak masih ada di botol. Halo, yang dipegang imam tadi, baru dituangkanlah ke kepalanya. Tentu kan bekas orang tadi yang kusta itu kan udah cukur kayak Saulin lah, botak. Ya dituangin, licin nggak kira-kira kepalanya? Licin, langsung mengalir kemana? Langsung ke lehernya. Ada janggutnya nggak? Dicukur juga, langsung ke leher juga lah. Maka ya betapa indahnya, kan gitu kan? Ya, jadi betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru-haru yang mengalirkan di janggut dan tujuannya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ya, jadi artinya ketika diminyakkan di sini mengalir ke leher, ke janggut dan ke leher seluruh tubuhnya. Kalau perlu masih banyak minyaknya terus mengalir. Nah, kalau engkau sudah diurapi oleh Tuhan, pikiranmu diurapi, dari pikiranlah perbuatan, dari pikiranlah juga boleh katakan perkataan. Jadi kalau pikiran sudah diurapi oleh Tuhan, perkataannya pun dipenuhi dengan urapan. Karena itu saudara, apalagi sampai ke hatinya. Nah, hari ini saudara dikasih oleh Tuhan.
Mari kita lihat, semua karya ini telah diselesaikan. Yang namanya perjanjian lama tadi, Imamat pasal 14 itu adalah gambaran pengudusan. Dan digambarkan oleh terkukur karena miskin. Coba kalau kaya itu bukan itu, terkukur karena si orang ini miskin gitu loh. Yang orang tadi. Jadi persembahan ada 3 macam bagi orang Israel. Lalu berapa macam? Ini artinya 1 lembu untuk orang kaya raya. Konglomerat mesti kasih persembahan lembu. Apa? Kira-kira ukurlah, tanya-tanya berapa harga lembu. Jadi kalau kasih persembahan minimal tahunan minimal segitu. Jadi kalau dia udah diberkati Tuhan, kelas tinggi, kasih persembahan lembu. Nih kalau ada orang-orang saudara kita sebelah, ada lembu, ada domba. Nah, terus yang kedua baru domba, kambing. Yang ketiga yang paling miskin persembahannya untuk mendamaikan dirinya pada Tuhan ialah lewat tekukur atau burung merpati. Kalau makan burung merpati itu dibakar-bakar di jalan itu ya, atau yang digoreng itu ya mungkin no bango lah, bisa lebih tuh. Burung dara enggak? Iya, lumayan. Ikan lele beda ya kan. Saya suka tanya-tanya juga iseng begitu, ada enggak di gambarnya, ada enggak di Pak? Enggak ada. Yang ada di mana? Itu tuh tanya ada berapa harganya? Lumayan 50.000 dengan nasinya. Jadi itu no bango lah, 25.000 tuh. Nah kalau 25.000 nah persembahan. Jangan kayak model yang kadang-kadang kalau nggak mampu bener gimana? Ini yang model tahunan pendamaian. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Dari semua ini adalah anugerah Tuhan. Ini menggambarkan lembu, juga menggambarkan Yesus. Di dalam perjanjian lama di Ruang Maha Kudus mesti ada lembu khusus tuh melambangkan imam. Terus untuk umat adalah domba, dan untuk yang paling miskin adalah itu. Jadi Kristus adalah pendamaian untuk orang kaya, menengah, dan yang paling miskin sekalipun. Sudah selesai. Nah ini harus diingat. Maka saya berkata, keselamatan kita bukan karena usaha kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Coba dibuka Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia dengan cuma-cuma. Sebab ulangi sama-sama kalau ketemu 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi apa? Pemberian Allah. Ayat 9. Bukan hasil pekerjaanmu. Ada orang yang memegahkan diri. Nih kalau nih jadi pendeta nggak boleh memegahkan diri dibandingkan yang lain. Ada jemaat masih berasa berdosa nggak mau melayani. Terus kita pendeta berasa lebih suci dari mereka. Kita suci bukan karena usaha kita, tapi suci karena karya Tuhan kita. Maka sekalipun semakin dipakai oleh Tuhan, aku tahu bukan oleh kebaikanku, tapi karena anugerah Tuhan. Di dalam penyerahan diriku, dulu aku tidak punya apa-apa. Dari RS7, rumah sangat sederhana sehingga selonjor sangat susah. Sehingga dirubah oleh Tuhan menjadi punya berkat-berkat rumah, mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Oleh serta keturunan semua kami dibuka bumi akan mendapat berkat. Saudara dikasih oleh Tuhan, anak kita dan generasi kita, cabang-cabang kita, anak-anak rohani kita, terus kader-kader kita. Yang di sini nih, yang owner ini, saya berdoa supaya anak buahmu sekarang kelak bisa juga jadi pimpinan di tempat yang lain. Nggak ada modal bilang sama saya supaya saya cari minjam dari bank. Kan bisa tuh ya kan? Iya, yang penting manajemennya beres, pembayarannya bisa dipercaya. Saudara-saudara yang sekarang ini barangkali hanya megang-megang rambut cuma gini gajinya. Jangan berpikir sini gajinya. Kuasai semua dari semua juru. Mau bikin rambut berdiri semua bisa. Sampai menjadi semua seluruh Jakarta datang dari semua negara melihat di sinilah model yang paling bermodel. Terus datang anak buahnya semua dikirim langsung nomor 1 di Jakarta, nomor 1 di Medan, nomor 1 di mana. Tinggalnya telepon, mengajarnya pakai Zoom. Get mari get ini. Wah itu kan. Udah ada ilmu sekarang sehingga terkenal. Dan tidak hanya terkenal, diberkati oleh Tuhan. Gitu. Jadi mengembang dari timur, barat, utara, selatan. Oleh beserta keturunanmu, genmu. Keturunan kita diawali dengan generasi gen. Jadi gen si hebat, pasti hebat.
Amin. Amin. Gengsi baik pasti baik. Baik. Gengsi sabar jadi sabar. Jangan sampai dibikin sama si sabar, tapi dia pernah sabar-sabar. Itu beda itu sabar. Tapi tukang ngamuk orang itu. Hari ini kita mau semua karena kasih karunia. Efesus pasal yang kedua tadi sudah sebut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Peganglah iman ini. Bukan si iman dibikin namanya ya. Iman itu ialah percaya dasar segala sesuatu yang kita tidak lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat ada. Nah, lihat ya. Contoh nih, Yesus sebetulnya sekarang kan di surga. Amin. Bisa lihat Tuhan Yesus? Enggak lagi. Penyelamatan yang diberikan bagi kita sudah selesai. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Selesai kerjaan ini semua. Kegiatan dituliskan, naik dia ke surga. Berarti Tuhan Yesus disalibkan. Ya jelas benar. Dari mana kau tahu? Benar dia bangkit tidak dari orang mati. Benar. Yang benar aja. Lu kagak lihat. Tapi kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, nggak bakal bikin hari Minggu hari berkumpul beribadah. Orang-orang Eropa dulu itu istilahnya adalah orang-orang yang punya budak-budak. Dengan demikian nggak mungkin dia rayakan merugikan dirinya seharian beribadah. Nah, tetapi lihatlah saudara, seluruh Eropa menerima itu karena benar-benar berita kebangkitan dimulai dari Israel mengembang ke sebelah timur barat utara berita ini dan seluruh dunia menerima hari kebangkitan. Coba bayangkan nih, hari kebangkitan adalah hari Minggu, amin, Domingos. Di seluruh dunia, saya mau tanya Indonesia ini banyakkan orang percaya terhadap Yesus atau banyakkan yang tidak percaya? Kita disebutkan minor ya. Tidak sampai 10% kata orang, tapi menurut aku udah lebih. Cuma KTP-nya nggak dirubah-rubah, nggak mau pemerintah membuat itu gejolak. Kalau dia data dari militer sudah 40% kita. Cuma kita tenang diam, mau ribut. Karena tujuan bukan bangga karena jumlah itu, tapi kita bangga kalau orang terima Yesus. Amin. Tidak perlu harus ke gereja. Ada banyak sekarang, maaf nih dari saudara kita dari Kedah. Mereka tetap menyanyi dengan cara itu, kumpul dengan cara itu. Luar biasa, di sini ada kumpulan itu. Saudara mungkin tidak tahu. Banyak sampai ke Cilengsi. Nah, saya mau beritahu begini, bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yesus sudah di sorga, sudah diselesaikan. Tanda dia menang mengalahkan maut, dibuktikan hari Minggu menjadi hari merah. Di Indonesia, bayangkan hari ibadah mereka, saudara kita yang mayoritas cuma 2 jam. Halo, hari Jumat, betul? 2 jam doang kan? Saya waktu pegawai negeri aku tinggalkan di Departemen Keuangan, aku tinggalkan karena Tuhan. Karena termasuk bagian ini dijelaskan oleh Tuhan kepada saya. Saudara ini paling banyak nih, nggak bisa seharian beribadah mereka. Sebetulnya di Ketok Palu bisa aja seharian hari Jumat, ya kan? Kita menjadi 2 jam hari Minggu, tapi nggak sanggup. Karena kemenangan kuasa itu dari seluruh dunia sudah mengakui hari Minggu hari merah. Sudah dibuat merah itu seluruh dunia. Jadi Indonesia nggak bakal sanggup mengubah dunia, termasuk Eropa dan yang lain. Jadi ketika merah, bagi kita seharian beribadah hari Minggu. Halo, seharian. Padahal cuma 2 jam aja kita ibadah. Saya heran kalau sampai ada berkata ibadah 2 jam dengan khotbah. Ketika satu khotbah, pendeta itu khotbah 1 jam. Mulai berkata, saya mau keluar dulu. Jadi, lama-lama nih. Kalau ini lama-lama, boleh besok jangan ini lagi. Gitu istilahnya, ada gitu. Nggak sini, sana. Padahal seharian loh. Sementara yang lain, setelah bunyi istilahnya, mari lagi jalan. Terus langsung. Terus lari. Setelah itu pulang, kelambatan, udah absennya, merah dia. Udah digarisin dia. Saya begitu, terlambat, cuma 2 jam, udah dihabisi mereka. Tapi kita seharian, jangan bilang Tuhan tidak menolong, jangan bilang Tuhan tidak menguatkan engkau. Seharian diberikan untuk mendekati diri kepada Tuhan. 1 jam, 2 jam kau berikan di antara 1 hari, saudara datang pada Tuhan. Tapi seharian gak ada gunanya juga kalau pikirannya tempat lain. Tapi biarlah 1 jam atau 2 jam atau setengah menit pun pastikan dekat dengan Tuhan. Bahkan tiap hari dalam ibadah kita sebenarnya bukan 7 kali, yang lain sholat 7 kali. Tiap hari
Daud 7 kali. 7 kali dalam sehari aku memuji-mujimu. Si Daniel 3 hari. Maka karena Daniel 3 kali sehari, Daud 7 kali. Si kawan kita itu baru bikin enggak 7, enggak 3, tengah-tengahnya 5. Ikut-ikutan. Kan itu 3 kali dan 7 kali. Sama-sama ganjil itu, tengah-tengahnya 5. Tapi Yesus berkata, kita akan berdoa bukan 7 kali, bukan berapa kali, senantiasa. Mengampuni pun 70 kali, 7 kali. Ada selalu. Mari hari ini, sebab karena kasih karunia kami selamatkan. Karena tos dulu sama yang lain. Sebab karena kasih karunia kami selamatkan. Kasih karunia itu artinya ya, pemberian cuma gratis, bukan karena usaha kita, karena Tuhan. Hari ini setiap berjumpa dengan seiman, kaulah orang yang menerima keselamatan karena karya Tuhan. Aku juga demikian. Jadi kita hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia dan kepada kasih karunia tiap hari. Arti kasih karunia, kekuatanmu tidak seberapa, tapi asal kau menempel dan dekat dengan Tuhan dan di dalam Tuhan, entosomai, within, gitu loh, ya, dengan dan di dalam Tuhan. Ketahuilah, kekuatan boleh tidak seberapa, tapi Tuhan akan membuka jalan. Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Jika Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Itulah kunci Daud, dan Tuhan akan berkati. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah meteraikan firman itu Tuhan, bagikan roh dalam kami supaya gairah bagi kami Tuhan, terus dalam mendekat kepada-Mu. Biarlah hamba-Mu yang terbatas Tuhan berkati, dan biarlah kuasa-Mu tak terbatas memenuhi kami, dan biarlah firman itu terukir di hati kami, terekam di pikiran kami, bahkan terpampang di penglihatan kami, terngiang di telinga kami, bahkan mengalir di seluruh darah kami. Karena darah anak domba yang tercurah sudah kami terima di setiap perjamuan kudus di gereja kami, dan itu akan mengalir. Biarlah suara pengorbanan-Mu terus menjadi berbicara dalam kami. Jika Tuhan terus berbicara memimpin kami, itu tandanya Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau dalam penyertaan-Mu dari yang hari lalu hingga hari ini dan ke depan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Ada perjamuan kudus yang kita akan jalankan, bersiaplah saudara. Haleluya, amin. Baiklah saudara yang sudah terima roti di tangan kanan saudara, pegang, dan mari kita berdiri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan telah mengingatkan kita boleh lihat saudara atau dengarkan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke 11 ayat 25. Saya akan bacakan bagi saudara. Peganglah roti di tangan kananmu dan pegang roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan, diberikan kepadamu. Perbuatlah ini. Perbuatlah apa yang telah diperbuatnya sebagai peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah bagimu persekutuan dengan tubuh Kristus. Terimalah bagimu persekutuan dengan tubuh Kristus. Terimalah bagimu persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memakan dengan iman. Di dalam nama Yesus. Peganglah cawan yang berisi anggur. Walaupun anggur ini buatan manusia, tapi Tuhan akan mentappiskannya bagimu dengan kuasa darahnya, agar darahnya yang berkuasa itu akan menappiskan anggur ini sehingga bukan anggur biasa, maka akan mengalir bagimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, perjanjian kasih karunia, perjanjian karena kemurahan Allah yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum jadi peringatan akan Yesus yang telah mati bagi kita. Perbuatlah ini setiap kali kita meminumnya menjadi peringatan akan penebusan. Sudah selesai dia tebus dosa kita dan akan terus ditebus dan akan terus dikuduskan. Karena ia di dalam kita dan dia setia. Dia yang memulai tidak akan meninggalkan kita di perjalanan, melainkan akan terus menyertai sampai pada akhir kehidupan kita, supaya kita tetap bersama dengan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah bagimu persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah bagimu persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah bagimu persekutuan dengan darah Kristus. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meminumnya dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami tahu dalam tubuh kami ada kuasa tubuh-Mu. Dalam diri kami ada kuasa darah-Mu, menguduskan seluruh dosa-dosa kami dan akan terus bekerja. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, kalau ada yang lemah Engkau kuatkan, ada yang susah Engkau hiburkan. Kehadiran-Mu menjadi sumber kekuatan. Kami percaya hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang lebih besar di dalam kami, sehingga yang lemah pun dimampukan menjadi saksi bagi-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kekuatan kami boleh tidak seberapa, tapi kami tahu Allah yang maha dahsyat, maha besar ada pada kami, sehingga ada terobosan yang baru dalam kami bekerja, dalam kami melakukan apapun. Sebagaimana kami telah menerima tanda darah di telinga kami, suara-Mu akan terus berkata-kata bagi kami, dan suara-Mu mampu mengubah segala keadaan. Dan biarlah juga Tuhan, kuasa darah-Mu ada di dalam tangan kami, melambangkan apapun yang kami kerjakan juga berhasil oleh Tuhan, dan langkah-langkah kami penuh keberuntungan, karena kuasa materai firman-Mu, kuasa materai darah-Mu, dan kuasa materai daripada minyak atau yang melambangkan roh-Mu ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada pemimpin Tuhan Yesus yang berkata. Haleluya,
Kudus, Allah kami setia, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat Tuhan yang begitu besar selalu kami rasakan hingga pada saat hari ini. Bapak Tuhan, terima kasih buat ibadah praise and worship kami Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Gurtong. Ya Bapak, Roh Kudus, mampukan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, agar kami boleh mengerti, kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, memberkati terus pelayanan Bapak melalui Tuhan bersama dengan istri yang ada saat ini. Dimanapun hamba-Mu Tuhan percayakan melalui Engkau Tuhan, buat banyak menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga rumah tangganya, diberkatilah usaha pekerjaannya, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah keluarga besarnya. Di dalam nama Yesus, murahkan ilahi sorgawi terus senantiasa atas pelayanan Bapak hamba ini Bapak. Dimanapun Tuhan beliau berada Tuhan, pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga Tuhan menyertai kita selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh menyimak tubuh darah-Mu Tuhan Yesus di hari ini Bapak. Kami mengucap syukur buat karya salib Tuhan ya amin. Lewat tubuh yang terpecah, darah yang tercurah, kami semua menerima kasih karunia Tuhan. Kami sudah diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus. Kami percaya kami raih dengan iman kami Tuhan. Kami berjalan dengan kasih, kuasa, mujizat-Mu setiap hari. Dan segala kutuk dosa, segala kutuk penderitaan, segala kutuk setan dan perbuatan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Kita berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas rumah tangga kami, berkuasa atas pelayanan kami, berkuasa atas gereja kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kesempatan siang ini Tuhan, kami cukup berdoa buat wadah kami Tuhan, praise and worship infinity. Terima kasih Tuhan, berkati terus pekerjaan Tuhan, praise and worship infinity kami ya Bapak. Berkati Tuhan buat pengembalaan yang sudah Tuhan percayakan kepada Bapak Hari Sandi dan Tuhan Mesir Tuhan. Tambahkan selalu pengurapan, tambahkan selalu kekuatan, bagi kesehatan, perlindungan menjadi bahagian dalam kehidupan pada Hari Sandi dan Ibu Agnes bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan orang tua yang ada. Tuhan berkati usaha pekerjaan rumah tangga pelayanan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi kerinduan permohonan mereka, Tuhan dengar seluruh doa mereka di dalam nama Yesus. Campur tangan Tuhan, ada selalu dalam pengembalaan Kristus infinity. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati terus juga Tuhan buat keluarga besar jemaat praise and worship infinity. Dimanapun saat ini Tuhan mereka mendengar, mengikuti ibadah Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas pada waktu Tuhan. Jamaah Tuhan, pengurapan Tuhan ada dalam setiap rumah tangga, ada dalam setiap hadir dalam keluarga mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, beban berat Tuhan berikan kelegaan, membutuhkan pertolongan Tuhan buka jalan bagi mereka. Dalam nama Yesus, berkati semua kami hadir Tuhan di sini. Berkati Tuhan dalam kebaikan Tuhan, sedang kasih selalu kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, bertunjuk Allah, memberkati buat keluarga besar pengurus pres dan worship infinity yang ada Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan di dalam Engkau. Jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang tetap rendah hati, yang tetap selalu mengutamakan Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Dalam kami apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi Yesus. Kami memenangkan Engkau saja selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah menjadi kerinduan dalam setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Dengar seluruh doa kami, Tuhan lihat air mata kami, Tuhan lihat keluarga kami Tuhan. Kami tetap selalu mengandalkan Engkau saja Tuhan dalam segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, kalau juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati terus bangsa kami Tuhan. Indonesia terus ditolong Tuhan, Indonesia dilawan Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di bangsa kami ya Bapak. Biarlah banyak kaum Kedah dan Mayot yang bertobat dari dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami patahkan
sampai Bapa. Yang sampai Tuhan Yesus memberkati kelimpahan kesejahteraan bangsa kami senantiasa turun nih Bapak dalam nama Yesus. Karena juga pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi dengan Bapak Tuhan bersama dengan segenap jajaran yang Tuhan memberkati. Kiranya selalu ada roh takut akan Tuhan, roh ada mereka boleh bekerja sama dengan baik Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami ya Bapak. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati juga buat gereja-gereja Tuhan di bangsa kami khususnya Tuhan, biar kami kembali boleh beribadah tatap muka Tuhan dengan aman, dengan sejahtera, dengan sehat-sehat ya Bapak. Biar Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa Tuhan yang rindu datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Berkati semua gereja-gereja kami ada di bangsa kami Tuhan. Biar kami tetap selalu bersatu meninggikan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni Tuhan setiap salah dosa kami, pelanggaran kekurangan kelemahan kami, ampuni kami Tuhan. Basuh dengan kuasa darah anak yang Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syukur permohonan pengharapan kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami alaskan hanya dalam satu yang berbahasa. Nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang baik. Nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri saudara. Kami memuji kebesaran. kami ya Tuhan, kami datang kepadamu supaya Engkau menyempurnakan ibadah kami dengan berkat yang dari-Mu sendiri. Di tangan-Mu lah segala berkat, padamu segala yang kami perlukan tersedia. Biarlah Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu atas tubuh umat-Mu, jiwa dan roh, supaya sempurna di dalam Engkau. Marilah Tuhan, jangan berhemat-hemat, limpahilah supaya tidak hanya umat-Mu yang diberkati, tapi dari umat-Mu ini mengalir kepada semua keluarga mereka. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang hadir di tengah kita yang kami berkati Engkau, dan angkat kedua tanganmu. Aminkan setiap kebenaran firman Tuhan, karena Ia berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau imani. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dalam peribadatan pada saat ini. Tuhan yang akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menjaga keluar masukmu di kota ini dan yang akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu. Tuhan mengangkat engkau sebagai kepala bukan menjadi ekor, dan nama Tuhan dipermuliakan atasmu. Turunlah atasmu sekalian berkat melimpah dari Bapa, kasih karunia dari Putra yang tunggal, oleh pertolongan pemeliharaan tuntunan dari Roh Kudus, turun memenuhimu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan bawalah berkat Tuhan kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selesai, saya serahkan kepada yang memimpin. Mungkin ada yang mau diserahkan untuk berkat. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.